Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan saya akan diskusi tentang mata kuliah sistem operasi, di mana ada materi tentang proses dan penjadwalan proses. Kalau di materi sebelumnya saya sudah bahas tentang teknologi yang ada di DIS, selanjutnya ada algoritma penjadwalan di DIS. Nah, untuk materi sebelumnya saya bahas tentang salah satu hardware yang ada di sistem komputer, yaitu hard disk. Nah, untuk hari ini saya bahas salah satu hardware yang ada di sistem komputer, yaitu dalam hal ini adalah prosesor yang akan saya bahas hari ini. Sekali lagi, kalau berbicara tentang proses dan penjadwalan proses, berarti kita fokus ke hardware yang ada di komputer, yaitu prosesor. Nah, untuk prosesor yang ada di komputer sampai saat ini masih dikuasai oleh dua pabrikan, yaitu Intel dan AMD. Nah, ini kurang lebih jenis-jenis prosesor dari masa ke masa yang merupakan pabrikan dari Intel, mulai dari contohnya Pentium 1 atau yang biasa disebut dengan Pentium MMX, Pentium 2, Pentium 3, sampai sekarang generasinya sudah masuk ke Core i7, Core i9 untuk yang sekarang. Cuman untuk yang Core i9 agak jarang sih, karena memang masih lumayan cukup mahal untuk perangkatnya. Oke, begitu pula untuk generasi dari prosesor pabrikan AMD, ini kurang lebih generasinya dari masa ke masa, mulai dari contohnya AMD Athlon, AMD Radeon, dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih untuk prosesor dari pabrikan AMD dari masa ke masa. Oke, saya lanjut. Nah, kurang lebih nanti prosesor akan diletakkan di sini. Kalau di komputer ataupun di laptop ada salah satu tempat yang nantinya akan dikhususkan untuk ditempati oleh prosesor itu sendiri. Biasanya disebut dengan chipset nantinya. Biasanya ada di motherboard dari komputer atau di laptop yang kita miliki. Oke, saya masuk ke konsep dari penjadwalan proses. Sistem operasi modern umumnya merupakan sistem multitasking. Kenapa disebut dengan sistem multitasking? Karena bisa menjalankan beberapa perintah sekaligus atau beberapa proses sekaligus, harusnya seperti itu. Baik sistem operasi yang digunakan untuk perangkat PC ataupun laptop, ataupun sistem operasi yang digunakan untuk smartphone atau sejenisnya. Tujuan utama penjadwalan untuk mempunyai proses berjalan secara bersamaan. Ini kurang lebih tujuan utama dari penjadwalan, agar nanti proses yang ada di prosesor, agar nanti proses yang ada di sistem komputer ini berjalan secara bersamaan untuk memaksimalkan kinerja dari Central Processing Unit. Kenapa disebut dengan Central Processing Unit? Ini sebenarnya kinerja yang dibahas adalah kinerja dari prosesor. Pemanfaatan Central Processing Unit maksimum diperoleh dengan multiprogramming. Dalam artian si pengguna nanti bisa menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Ini yang bisa kita lihat paling simpel, contohnya bisa kita lihat di Text Manager. Ini kurang lebih untuk penjadwalan proses. Kalau kita lihat dari yang paling simpel dari Windows Text Manager, kalau kita menggunakan sistem operasi Windows. Oke, contohnya kita bisa lihat dari aplikasi, selanjutnya ada proses, ada services. Nah, untuk aplikasi yang tampil mungkin akan sesuai dengan banyaknya aplikasi yang kita gunakan atau yang kita tampilkan atau yang kita jalankan. Cuman pada waktu kita melihat proses, ini nggak akan sesuai dengan banyaknya aplikasi yang kita buka. Kenapa? Karena ada beberapa services atau ada beberapa aplikasi yang langsung jalan pada waktu sistem operasi itu dijalankan. Contoh yang paling simpel, contohnya services yang menunjang dari sistem operasi yang kita gunakan, yaitu sistem operasi Windows. Oke, belum lagi proses, belum lagi servicesnya. Oke, tentang penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Ini kalau berbicara tentang penjadwalan proses.
Oke, penjadwalan bertugas memutuskan yang pertama proses harus berjalan kapan dan berapa lama proses itu harus berjalan. Berapa lama contohnya dari banyaknya proses yang harus di-running di CPU itu sendiri. Oke, secara garis besar ini tujuan penjadwalan proses. Yang pertama, supaya semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil. Jadi banyaknya pekerjaan atau banyaknya job yang nantinya harus dikerjakan oleh prosesor agar nanti semua berjalan dengan adil. Selanjutnya supaya pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan. Yang ketiga, supaya waktu tanggap dapat diminimumkan berupa waktu tanggap nyata dan waktu tanggapnya maya. Yang keempat, supaya pemakaian sumber daya seimbang. Selanjutnya, yang kelima, turnaround time atau yang biasa disebut dengan waktu sejak program masuk ke sistem sampai nanti proses selesai. Waktu program masuk sejak program masuk ke sistem sampai dengan proses selesai. Selanjutnya ada efisien, tujuan dari penjadwalan proses tetap dalam keadaan sibuk, tidak menganggur dasarnya, supaya terobosan dapat dimaksimumkan. Ini tujuan dari penjadwalan secara rinci. Oke, ada 3 tipe penjadwalan. Yang pertama penjadwalan jangka pendek, yang kedua penjadwalan jangka menengah, yang ketiga penjadwalan jangka panjang. Kenapa disebut dengan penjadwalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang? Disebut dengan penjadwalan jangka pendek jika bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses yang di-ready di memori utama. Jadi dari beberapa proses-proses yang ada, dia sudah ready di memori utama atau yang biasa disebut dengan main memory. Selanjutnya baru nanti akan diakses oleh si proses itu sendiri. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Dari banyaknya antrian proses yang ada, mana yang akan dikedepankan atau yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Umumnya nanti akan ada 3 proses penjadwalan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk penjadwalan jangka pendek, umumnya biasanya proses tersebut sudah ready di memori utama, tinggal diakses saja oleh proses. Yang kedua, ada penjadwalan jangka menengah. Jika ruang memori utama tidak cukup menampung proses, sistem operasi akan melakukan swapping, yaitu memindahkan image proses ke memori sekunder, seperti yang ada di disk. Ini contoh dari penjadwalan jangka menengah. Jadi kalau tadi yang proses penjadwalan jangka pendek, biasanya proses sudah ready di memori utama. Tapi kalau untuk yang penjadwalan jangka menengah, biasanya terjadi jika memori utama atau main memory tidak cukup menampung proses. Harusnya dialihkan kemana? Akibatnya nanti banyaknya proses yang ada akan dialihkan ke swapping. Ada yang biasa disebut dengan swap, yaitu memindahkan image proses ke memori sekunder, seperti contohnya hard disk ataupun yang lain-lainnya. Oke, ini contoh untuk penjadwalan jangka menengah. Contoh lain kalau di sistem operasi seperti yang mungkin kita lakukan pada waktu kita install sistem operasi Linux, biasanya minimal partisi yang harus kita lakukan, yang harus kita buat ada 2. Yang pertama ada partisi untuk sistemnya atau yang biasa disebut dengan root. Yang kedua adalah partisi swap. Partisi swap ini wajib kalau di sistem operasi Linux. Tujuannya untuk apa? Salah satunya untuk ini, untuk menampung image atau untuk menampung proses yang belum bisa dikerjakan di main memory, agar nanti proses yang ada nanti bisa ditampung terlebih dahulu ke memori sekunder itu sendiri. Kayak umumnya yang dikorbankan adalah proses yang berstatus block atau menunggu event biasanya. Jika event sudah selesai, image proses harus dikembalikan ke memori utama. Oke, ini kurang lebih tahapannya. Oke, yang ketiga ada yang namanya penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Oke, biasanya adalah proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemroses, memori, perangkat masukan atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Ini untuk yang jangka panjang biasanya nanti dimasuknya ke antrian batch. Oke, penjadwalan proses ada 3 istilah yang biasa umum digunakan di penjadwalan proses. Yang pertama ada yang namanya antrian, yang kedua ada yang namanya prioritas, yang ketiga ada yang namanya preempsi.
Oke, yang pertama antrian. Antrian itu apa? Sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses. Jadi pokoknya sesuai dengan antrian. Kasarnya seperti itu. Yang paling simpel contohnya seperti kehidupan yang kita jalanin sehari-hari pada waktu kita melakukan antrian, contohnya pada waktu kita ke perbankan, contohnya ke bank ataupun yang lain-lainnya. Contoh kita mau ke teller atau mau ke customer service, biasanya ada yang namanya antrian tuh. Nah, antrian yang nantinya akan dilayani oleh customer service ya sesuai dengan antrian gitu. Urutan keberapa yaitu yang nantinya akan dilayani. Proses berada dalam menu utama. Ini kalau berbicara tentang antrian yang ada di sistem operasi. Yang kedua, ada yang namanya prioritas. Mendahului pada antrian proses. Jika proses berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu sambil menunggu sampai kerja prosesor selesai. Nah, untuk yang prioritas, ini analoginya kalau di perbankan ada yang namanya pelanggan prioritas. Meskipun contohnya ada pelanggan biasa dan pelanggan prioritas. Nah, biasanya kalau ada yang namanya pelanggan prioritas, ini nanti dia akan didahulukan. Nah, cuman dia akan menunggu pelanggan yang masih diproses oleh si customer service itu sendiri. Nunggu pelanggan yang masih diproses oleh customer service, baru selanjutnya yang prioritas akan didahulukan. Begitu pula kalau di prosesor seperti ini. Nah, yang ibaratnya kalau di transportasi, ya kalau yang antrian berarti masuknya ke kelas ekonomi, kalau prioritas ya VIP atau kelas bisnis. Selanjutnya yang ini nih yang masuknya kelas eksekutif atau VVIP, premium, mendahului pada antrian proses. Jika proses berada di bagian paling belakang, di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian premium, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu. Bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang premium itu sendiri. Ini untuk yang premium. Kayak perhitungan pada cara kerja prosesor, ada istilah T yang biasa disebut dengan lama proses, adalah lama waktu yang diperlukan untuk mengolah proses itu di dalam prosesor. Ada yang disebut dengan T besar, kalau tadi T kecil lama proses, kalau T besar waktu lama tanggap, waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai selesai diolah oleh prosesor. Terdapat dua macam lama tanggap. Yang pertama, turnaround time, memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk proses hingga keluar. Selanjutnya respon time, tidak memperhitungkan lama waktu. Oke, ini yang ada di lama tanggap. Oke, ada beberapa algoritma yang nantinya bisa digunakan untuk penjadwalan prosesor yang hampir sama seperti nggak jauh beda dengan algoritma yang ada di penjadwalan disk. Oke, selanjutnya teknik penjadwalan prosesor. Ada yang pertama kategori penjadwalan prosesor. Yang pertama ada tanpa prioritas, tanpa preemsi, berarti sesuai dengan antrian. Yang kedua dengan prioritas, tanpa preemsi. Nah, ini yang kedua. Berarti sudah masuk ke antrian, cuman dia masuknya ke prioritas. Yang ketiga tanpa prioritas dengan preemsi. Oke, yang keempat dengan prioritas dengan preemsi. Ini udah double. Teknik penjadwalan prosesor ada penjadwalan satu tingkat, multi tingkat. Selanjutnya teknik penjadwalan satu tingkat. Oke, ini kalau berbicara tentang teknik penjadwalan yang ada di prosesor. Oke, untuk rumus penjadwalan, jika terdapat n proses serentak serta setiap proses memiliki lama waktu tanggap sebesar T, maka rata-rata lama TR adalah kurang lebih nanti akan diperoleh dengan rumus seperti ini. TR diperoleh dari jumlah TI dibagi N. Di mana selanjutnya waktu sia-sia T besar dikurangi T waktu yang terbuang dalam antrian atau selama terkena preemsi. Ada RT yang biasa disebut dengan rasio tanggap perbandingan di antara lama proses terhadap lama tanggap. Terus ada RP atau rasio penalti perbandingan di antara lama tanggap terhadap lama proses. RT sama dengan T kecil dibagi T dan RP sama dengan T besar dibagi T. Oke, ada beberapa algoritma yang ada di penjadwalan proses. Yang pertama bisa menggunakan, ada 5 sih sebenarnya algoritma yang ada di penjadwalan proses. Yang pertama kita bisa menggunakan algoritma first come first serve atau FIFO, first in first out. Yang kedua bisa menggunakan algoritma PTD atau SJF short job first.
Selanjutnya bisa menggunakan algoritma PTDP, penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi, algoritma RPTD atau rasio penalti tertinggi dipertamakan. Selanjutnya ada algoritma round robin. Ini berarti ada 5 algoritma penjadwalan proses yang nantinya bisa digunakan untuk menghitung lamanya proses yang akan dikerjakan oleh prosesor itu sendiri. Yang pertama saya mulai dari algoritma PTPD atau yang biasa disebut dengan pertama tiba, pertama dilayanin atau yang biasa disebut dengan first come, first serve, FIFO. Merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dilayani terlebih dahulu. Jika ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan berdasarkan urutan dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Ini pada prinsipnya. Oke, setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangan. FIFO jarang digunakan secara tersendiri, tetapi dikombinasikan dengan algoritma yang lainnya. Kenapa? Yang pertama, timbul masalah waiting time. Waiting time-nya terlalu lama jika didahului oleh proses yang waktu selesainya lama. Job yang pendek harus menunggu job yang panjang. Job yang penting harus menunggu job yang kurang penting. Oke, contoh algoritma PTPD, misalkan ada 3 proses, saya analogikan P1, proses 1, proses 2, dan proses 3, yang datang dengan lama waktu kerja CPU, atau yang biasa disebut dengan CPU waiting time, masing-masing sebagai berikut. Oke, contohnya, proses yang pertama, proses kedua, proses ketiga, punya waiting time, proses pertama 24, proses kedua 3, proses ketiga 3. Jika proses datang dengan urutan P1, P2, P3, dan dilayani dengan antrian FIFO, maka dapat digambarkan Gantt chart-nya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Jadi, proses pertama dia kan nggak nunggu, tapi proses kedua dia nunggu selama proses yang dikerjakan oleh P1. Begitu pula proses ketiga dia akan nunggu proses yang dikerjakan oleh P1 plus P2. Proses P1 kan sebanyak 24. Proses P2 sebanyak 3, berarti untuk mengerjakan proses ketiga dibutuhkan waktu yaitu proses 1 dan proses 2 misalnya. Dari Gantt chart dapat diambil kesimpulan, waktu tunggu untuk P1 adalah 0 milidetik, waktu tunggu untuk P2 adalah 24 milidetik, waktu tunggu P3 adalah 27 milidetik. Kalau contohnya nanti ada proses lagi di sini proses keempat, berarti dia akan nunggu P1, P2, dan P3 yaitu 30 detik. P1-nya 24 tambah 3, P2 tambah 3 untuk yang P3. Jadi rata-rata waktu tunggu atau yang biasa disebut dengan average waiting time adalah 0 plus 24 plus 27. 0 di sini waktu tunggu P1, 24 waktu tunggu P2, P3, 27 berarti waktu tunggu untuk P3. Dibagi 3, berarti selama sebanyak 17 milidetik. Oke. Ini kalau sebelumnya dibalik. Selanjutnya yang kedua ada algoritma PTD atau SJF atau SJN. Algoritma short job first. Dari dasar prioritas adalah pendeknya proses. Makin pendek singkat proses, makin tinggi prioritasnya. Jadi yang dilihat adalah pendeknya proses. Pendeknya proses yang ada nanti dia yang akan dijalankan. Langkah 1, tentukan urutan prioritas berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Langkah 2, penentuan proses mana yang dilayani oleh pemproses. Setiap proses yang ada dalam ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses. Maka rata-rata waiting time-nya juga menjadi pendek nantinya. Algoritma ini dikatakan ya cukup optimal sih sebenarnya. Contoh, ada 5 proses. Pertama proses A, proses B, proses C, D, dan E. Selanjutnya untuk yang waktu tibanya contohnya 0, lama eksekusinya untuk A10, B5, C17, D1, dan E3. Oke, ini contohnya untuk untuk proses urutan prosesnya. Contohnya kalau dilihat dari lamanya proses yang ada, ini kan yang paling cepat yaitu proses D. Selanjutnya proses E, proses B, proses C, dan proses A. Ini kalau dijabarkan. Baru selanjutnya nanti kita hitung. Oke. Tinggal kita hitung untuk proses D, ini kan mulai eksekusinya pasti 0. Selanjutnya selesai eksekusi 1. Selanjutnya untuk TA-nya berarti ya 1. Gitu. Selanjutnya untuk yang proses E lama eksekusinya kan 3 dia. Mulai eksekusinya kan dia mulai dari yang 1 dulu. Selesai eksekusinya berarti lama eksekusi plus mulai eksekusi. Berarti TA-nya adalah 4.
Begitu pula untuk yang nama proses B. Lama eksekusinya kan 5. Mulai eksekusinya kan dia harus nunggu proses D dan proses E, yaitu 4. Sehingga selesai eksekusi diperoleh dari lama eksekusi plus mulai eksekusi. Sehingga nanti diperoleh contohnya totalnya 56 dibagi rata-ratanya dibagi 5, yaitu 11,2. Ini kurang lebih kalau kita menggunakan algoritma PTD. Oke. Ini untuk hari ini saya bahas 2 algoritma dulu, nanti saya bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian penjelasan dari penjadwalan proses yang ada di prosesor. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.